Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan kita semuanya. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Wah, sepertinya masih banyak yang energi nih. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, itu baru kedengaran semangatnya. Biar suasana hari ini semakin cair, lebih baik kita pantun. Kalau saya pantun, kalian catat ya. Oke. Pergi pagi membeli pena. Penanya hilang, ketemu cerita. Kalau hari ini kita datang dengan semangat bersama, acara kita pasti terasa luar biasa. Jadi teman-teman, kalau saya bilang anti, kalian bilang korupsi ya. Anti Korupsi. yang sebelah kanannya motornya anti Korupsi. kiri anti Korupsi. Selaku moderator sekaligus kembali dalam acaranya sosialisasi hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi dengan tema gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Tema ini menyampaikan kita bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi membutuhkan gerakan bersama, kerjasama, serta kesadaran dari setiap individu, termasuk kita sebagai seorang mahasiswa dan bagian dari organisasi kampus. Karena perubahan kita selalu dimulai dari langkah yang kecil dan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Baiklah teman-teman, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Baiklah teman-teman sekalian, karena kita telah memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, materi ini akan menjelaskan bagaimana pentingnya gerakan bersama, kerjasama antar pihak, serta peran mahasiswa dan organisasi kampus dalam membangun budaya anti korupsi. Baiklah, agar tidak semakin penasaran, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri nama Muhammad Bianca dan di sebelah saya di sini saya akan membaca materi 1, yaitu latar belakang. Mengapa mahasiswa dan organisasi kampus penting? Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Mahasiswa disebut sebagai agent of change. Organisasi kampus dapat membangun budaya, yaitu yang pertama jujur, yang kedua transparan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat pencegahan korupsi harus dimulai sejak lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian anti korupsi. Apa itu pencegahan korupsi? Pencegahan korupsi adalah upaya mengurangi peluang terjadinya korupsi melalui pendidikan, kerjasama, pengawasan, dan pembentukan karakter. Tujuannya yaitu menciptakan integrasi, meningkatkan transparansi, serta mendorong budaya anti korupsi. Lalu ada hubungan anti korupsi dengan organisasi kampus. Menjelaskan bahwa pencegahan korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh semua pihak. Kalau di organisasi kampus, semua pihak itu siapa saja? Tentunya ada mahasiswa dan organisasi kampus. Karena kampus itu menjadi tempat penting untuk membangun budaya integritas sejak dini. Di dalam organisasi kehidupan kampus itu nilai anti korupsi dapat diterapkan melalui berbagai hal yang sederhana. Misalnya itu kalau pengelolaan dana kegiatan harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pemilihan pengurus organisasi itu juga penting agar dilakukan secara jujur dan adil tanpa ada kecurangan atau nepotisme. Lalu juga ada laporan kegiatan yang harus dibuat secara akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Bahkan perilaku yang sering dianggap sepele kayak misalnya seperti titip absen atau plagiat itu sebenarnya juga termasuk di dalam ketidakjujuran yang bertentangan dengan nilai korupsi. Jadi melalui organisasi kampus, mahasiswa itu dapat belajar menerapkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab
dan mampu menjadi generasi yang berintegritas dan anti korupsi. Oke semuanya, kembali lagi ke saya. Saya akan menjelaskan peran organisasi kampus. Peran organisasi kampus mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama edukasi, yaitu seminar anti korupsi. Yang kedua diskusi publik. Ada juga pengawasan, transparan, dana kegiatan, laporan keuangan terbuka, dan juga pembentukan karakter, melatih tanggung jawab, disiplin dan kejujuran, dan juga ada gerakan sosial, kampanye media sosial, aksi moral anti korupsi. Selanjutnya yaitu bentuk korupsi di lingkungan kampus. Contoh perilaku yang harus dicegah dalam lingkungan kampus yaitu manipulasi laporan kegiatan, titip absen ke teman ketika kita tidak hadir, terus penyalahgunaan jabatan organisasi serta nepotisme dalam kepanitiaan. Pesan kecil dari korupsi ini adalah korupsi kecil dapat berkembang menjadi korupsi besar. Lalu di sini saya akan membahas tentang kerjasama dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Pencegahan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya teman-teman, tapi membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, seperti mahasiswa, organisasi kampus, dosen, lalu ada birokrasi kampusnya, dan ada lembaga anti korupsinya. Lalu bentuk kerjasama apa yang bisa mencegah korupsi itu? Yang pertama itu ada pelatihan integritas, lalu pengawasan kegiatan, dan pendidikan karakter. Dengan adanya kerjasama ini, budaya jujur dan transparan di lingkungan kampus dapat semakin kuat dan transparan. Instrumen nasional pencegahan korupsi. Instrumen yang mendukung pencegahan korupsi yaitu instrumen nasional pendidikan anti korupsi, peraturan perundang-undangan, ada juga transparansi anggaran, pengawasan publik, sistem pelaporan, dan juga di penerapan di kampus yaitu merupakan laporan keuangan terbuka, SOP organisasi, audit kegiatan, musyawarah transparan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nilai yang harus dimiliki mahasiswa yaitu jujur, tanggung jawab, berani, disiplin, peduli, adil, serta sederhana, bekerja keras, terutama tidak mencontek dalam saat ujian, tepat waktu, amanah dalam organisasi. Dalam pencegahan korupsi di organisasi itu tentunya ada hambatan. Apa saja hambatannya itu mungkin kurangnya transparansi, lalu ada minim pengawasan dan penyalahgunaan jabatan. Ada pula rendahnya kesadaran tentang integritas. Untuk mengatasinya apa saja yang kita lakukan? Yang pertama itu evaluasi rutin, kedua sistem administrasi yang jelas, dan keterbukaan informasi. Dengan begitu kampus itu bisa menjadi lebih jujur, tertib, dan bertanggung jawab. Kembali saya lagi di sini, saya akan menjelaskan strategi organisasi kampus. Yang pertama yaitu upaya membangun budaya anti korupsi. Yang kedua, membuat laporan keuangan digital. Yang ketiga yaitu teman-teman ada juga publikasi anggaran kegiatan. Yang keempat, membentuk divisi pengawasan. Yang kelima, pelatihan kepemimpinan berintegritas. Yang terakhir yaitu adanya kampanye anti korupsi rutin. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi diskusi dan memberikan pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin berikan pendapat ataupun menanggapi materi yang telah diberikan, kami silakan kepada waktunya. Kepada teman-teman, jangan malu untuk bertanya karena biasanya satu pertanyaan bisa membuka sudut pandang yang baru atau santai saja. Ini forum diskusi bukan sidang skripsi. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya bagian kanan maupun bagian kiri, silakan angkat tangannya, berikan namanya siapa dan dari kelas berapa dan jurusan apa. Saya bertanya. Kenalkan, nama saya Andres Alazmar, saya berasal dari kelas 4. Saya izin bertanya, mengapa organisasi kampus memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi? Berikan alasannya, beserta contohnya dalam kehidupan di kampus. Terima kasih. Yang ingin bertanya, silakan. Ya, izin bertanya, saya Mawar dari A3, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Setelah mendengar penjelasan kalian, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan budaya anti korupsi di lingkungan kampus.
Dan bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa untuk ikut dalam membangunnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada pemateri, kami persilakan untuk menanggapi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu Rizky dari kelas A4. Pertanyaannya yaitu tadi, mengapa organisasi kampus memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi? Dan ada juga jelaskan disertai contohnya dalam kehidupan kampus ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Organisasi kampus memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi karena organisasi menjadi tempat mahasiswa atau juga mahasiswi belajar tanggung jawab, kejujuran, dan cara mengelola satu kegiatan dengan baik. Ada juga dari organisasi mahasiswa bisa membiasakan sikap transparan dan disiplin sehingga budaya anti korupsi dapat berbentuk sejak dini. Dan juga tadi ada contohnya itu dalam kehidupan kampus, yaitu pengurus organisasi membuat laporan keuangan kegiatan secara terbuka kepada anggota menggunakan dana sesuai kebutuhan acara dan tidak melakukan make up anggaran. Selain itu juga organisasi juga bisa mengadakan seminar atau kampanye anti korupsi agar mahasiswa-mahasiswi lebih sadar pentingnya integritas dan kejujuran. Untuk saudara Rizky, apakah penjelasan saya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mawar, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan budaya anti korupsi di lingkungan kampus dan bagaimana cara mahasiswa ikut membangunnya? Budaya anti korupsi di lingkungan kampus itu adalah kebiasaan dan sikap jujur, disiplin serta bertanggung jawab yang diterapkan oleh seluruh mahasiswa kampus dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini bertujuan agar mahasiswa terbiasa melakukan hal yang benar dan menjauhi tindakan curang atau penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa bisa ikut membangunnya dengan cara tidak mencontek, tidak titip absen, jujur saat mengerjakan tugas, serta bertanggung jawab dalam organisasi kampus. Selain itu, mahasiswa juga dapat mendukung transparansi dalam kegiatan organisasi dan ikut meningkatkan mengingat teman jika ada tindakan yang tidak diinginkan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi yaitu pencegahan korupsi harus dimulai sejak lingkungan kampus. Organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas, transparansi, kejujuran, tanggung jawab menjadi kunci utama dalam mahasiswa. Mahasiswa dalam menjadi pelopor gerakan anti korupsi. Baik, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya dari pemateri. Karena waktu yang tersedia juga sudah cukup, maka sesi diskusi kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas antusias dan partisipasi teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tentang hukum atau aturan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebagai mahasiswa dan bagian dari organisasi kampus, kita memiliki peran penting untuk menjadi contoh dan bawa perubahan. Karena perubahan besar, sebuah bangsa seringkali dimulai dari yang kecil dan dari orang-orang yang peduli. Semoga kegiatan hari ini tidak hanya menjadi promo diskusi semata, tapi juga menjadi pengingat bahwa budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Saya, Gali Erlangga, selaku moderator sekaligus MC, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, dan semangat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila kita kekurangan selama menuju jalannya kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Catatan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo
sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023.